Hello Technolovers! Penyerangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel dengan menembakkan lebih dari 3.500 roket dan menghajar 4 kota, salah satunya adalah Tel Aviv, merupakan serangan yang benar-benar tidak bisa diprediksi oleh pasukan Israel. Serangan pada waktu itu bertepatan dengan perayaan Yahudi. Hamas memang memiliki sejarah panjang dalam konflik Israel-Palestina dan telah mendapatkan perhatian internasional karena sering terlibat dalam konfrontasi bersenjata. Selain meluncurkan roket, Hamas juga melakukan penyerbuan darat dan ternyata sudah menyiapkan diri untuk perang jangka panjang. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana kelompok pejuang Hamas mendapatkan senjata yang mereka gunakan dalam konflik tersebut. Mari kita bongkar berikut ini. Skenario terkait asal-muasal senjata Hamas diutarakan oleh mantan Perdana Menteri Rusia, yakni Dmitry Medvedev. Ia mengklaim senjata NATO dan Amerika Serikat yang dikirim ke Ukraina telah digunakan untuk menyerang Israel. Pria yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia itu menyebutkan via Telegram, "Baiklah teman-teman NATO, apakah Anda sudah selesai bermain?" Dilansir dari Sindo News yang dikutip dari laman Eurasiantimes.com, senjata yang dipasok untuk Ukraina juga aktif dipakai di Israel. Sembari mengingatkan, Medvedev menilai kemungkinan senjata tersebut bisa berakhir seperti yang ditinggalkan pasukan AS di Afghanistan. Tak hanya itu saja, Medvedev menuduh pemerintah Ukraina turut terlibat dalam perdagangan gelap rudal, tank, dan pesawat yang berasal dari Kiev. Sementara Duta Besar Israel untuk Rusia, Alexander Benzi, menyangkal keras atas tudingan tersebut. Ia mengaku tidak memiliki informasi sama sekali terkait senjata-senjata yang dikirim ke Ukraina yang justru malah jatuh ke tangan Hamas. Di lain sisi, Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina atau KUR menyatakan tuduhan Rusia ini adalah bagian dari strategi mereka untuk melemahkan posisi Ukraina di Timur Tengah. Salah satu media Ukraina yaitu Kiev Post juga melaporkan tujuan utama Rusia adalah menuduh militer Ukraina secara teratur menyediakan senjata barat untuk Hamas. Mereka menilai Moskow telah sengaja menyebarkan narasi tersebut dan ingin membuat keraguan negara-negara barat yang selama ini menyuplai senjata untuk Ukraina. Menurut Badan Intelijen Ukraina tersebut, mereka berkata sebaliknya, Rusia adalah pemasok senjata-senjata barat yang disita di Ukraina dan diberikan kepada Hamas dalam upaya mendiskreditkan Kiev. Meski demikian, dilansir dari berbagai sumber, inilah dia sumber senjata yang dimiliki oleh Hamas. Diselundupkan lewat terowongan. Hamas diduga menerima pasokan senjata dari sejumlah negara, diantaranya Iran dan Afghanistan. Senjata-senjata itu disebut dikirim melalui sebuah terowongan yang ada di Gaza. Meskipun Israel telah berusaha merusak dan menutup terowongan ini, Hamas telah menggunakan jaringan terowongan ini untuk mengimpor senjata, amunisi, dan barang-barang lainnya. Terowongan bawah tanah ini juga digunakan untuk menyelundupkan barang-barang lain seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Terowongan ini dilaporkan digunakan untuk mengirim roket dari Suriah dan Iran ke Gaza. Senjata itu diantaranya Fajar 3, Fajar 5, dan roket M302. Seperti dikutip dari NDTV, Fajar 3 merupakan roket yang memiliki jangkauan 43 km dan ditemukan di gudang Hizbullah, kelompok milisi Lebanon yang bersekutu dengan Iran dan Suriah. Sementara itu, Fajar 5 memiliki jangkauan 75 km dengan 90 kg high explosive atau berdaya ledak tinggi. Lalu roket M302 atau Haibar 1 juga merupakan roket terarah jarak jauh yang disebut-sebut dipasok oleh Hizbullah. Di gelombang pertama serangan yang menuju ke Israel, Hamas mengerahkan lebih dari 5.000 roket dari Gaza. Banyak pihak meyakini roket-roket ini merupakan dipasok dari Iran, namun Hamas dan Iran membantah tuduhan tersebut. Roket lain yang digunakan Hamas adalah Fateh 110, jenis senjata buatan Iran, yang mampu membawa hulu ledak dengan berat hingga 500 kg. Tak hanya itu saja, Hamas juga memiliki rudal anti-tank yang mirip dengan Stranger milik Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga sempat melaporkan bahwa Hamas menerima pelatihan, pendanaan, dan senjata dari Iran. Berdasarkan laporan tersebut, 70% total dana yang diterima Hamas diterima dari Iran. Beberapa laporan juga menunjukkan Hamas menggunakan senjata buatan Amerika Serikat dalam serangan kali ini. Senjata ini dipasok Taliban Afghanistan. Pengamat militer Michael Clark mengatakan Hamas tak memiliki kendaraan lapis baja karena sejumlah alasan, termasuk bisa menjadi target Israel.
Kendaraan itu lebih mudah bergerak di medan perang dan digunakan untuk menimbulkan kehancuran. Saat ditanya soal jumlah personel Hamas, Clark mengira sekitar 100.000 orang. Namun jika eskalasi konflik terjadi, jumlah itu bertambah karena kelompok ini bisa memobilisasi massa. Suplai senjata melalui laut. Tak hanya lewat terowongan yang ada di Gaza, dilansir dari Kompas.com, salah satu cara yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata adalah melalui jalur laut. Senjata dimasukkan ke dalam kapsul, tersegel, dan dijatuhkan ke lepas pantai Gaza. Proses pengiriman senjata yang disebut ship-to-shore transfer tersebut memungkinkan Hamas mendapatkan persenjataan tanpa melalui kontrol perbatasan resmi. Mereka juga berpeluang mendapatkan pasokan senjata dalam jumlah besar secara terus-menerus. Produksi lokal. Meski Hamas telah menerima dukungan dari negara-negara dan kelompok-kelompok tertentu di wilayah Timur Tengah, beberapa negara dan entitas seperti Iran dan Sudan disebut telah memberikan dukungan finansial dan persenjataan kepada Hamas. Bantuan luar negeri ini memungkinkan Hamas untuk mengakses senjata modern dan canggih yang mungkin sulit untuk diproduksi secara lokal. Tak hanya itu saja, Hamas juga memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata secara lokal. Mereka telah mengembangkan industri persenjataan mandiri, termasuk dalam pembuatan rudal, mortir, senapan, dan amunisi. Produksi lokal memungkinkan mereka memenuhi sebagian besar kebutuhan persenjataan mereka tanpa harus mengandalkan pasokan dari luar wilayah Gaza. Rebut senjata Israel. Selama konflik dengan Israel, Hamas telah berhasil merebut senjata dari pasukan Israel, baik dengan menyerang pos-pos militer Israel atau dengan mengambil senjata dari tentara Israel yang tewas dalam pertempuran. Perebutan senjata ini telah memberikan Hamas akses ke senjata yang lebih canggih. Senjata barat dari Afghanistan dan Ukraina. Beberapa pihak menyebut bahwa Hamas mendapatkan pasokan senjata dari persenjataan yang dipasok Barat untuk Afghanistan dan Ukraina. Barat menjadi salah satu pemasok utama senjata Afghanistan setelah Taliban digulingkan. Namun ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, aliran senjata itu diduga juga mengarah ke Gaza. Tak hanya itu, sebagai pemasok senjata utama ke Ukraina, Barat dianggap penutup mata atas mengalirkan persenjataan itu ke pasar gelap, termasuk ke Gaza. Beberapa pejabat Rusia dan AS menyebut aliran senjata dari Ukraina diduga digunakan Hamas dalam konflik terbaru di wilayah Timur Tengah. Pengadaan senjata oleh Hamas dianggap sebagian pihak sebagai upaya membela diri dari kekejaman yang terus dilakukan pasukan Israel yang bersenjata lengkap. Israel telah berusaha mencegah pasokan senjata ke Gaza, yang telah menghasilkan konfrontasi militer seperti Operasi Castle, Operasi Protective Edge, dan lainnya. Blokade ekonomi dan perbatasan yang diberlakukan Israel terhadap Gaza juga telah membatasi kemampuan Hamas mendapatkan senjata dan peralatan militer. Pengadaan senjata oleh Hamas sangat penting dalam menghadapi tekanan dari Israel yang semakin brutal menyerang warga sipil yang tak bersenjata. Konflik bersenjata yang sering terjadi telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Jadi menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.